Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khair dengan NPM 0227241140. Di sini saya akan menjelaskan tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama tuh, Bank Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia. Oke, dan juga sebagai bank sentral, BI bukan hanya menjadi stabilitas moneter, akan tetapi juga aktif dalam menyumbangkan berbagai sektor keuangan, ya termaksud perbankan syariah, agar dapat berkembang lebih cepat dan lebih kuat, ya melalui beragam kebijakan seperti penguatan regulasi, penyusutan standar, serta program-program pengembangan industri. Bank Indonesia juga berusaha menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan bank-bank yang ada di Indonesia, atau mendukung bagi pertumbuhan bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia juga menghadapi banyak peluang karena mayoritas masyarakatnya itu beragam Islam dan semakin tingginya kebutuhan terhadap layanan keuangan berbasis syariah atau yang mendalami tentang Islam, berkaitan dengan Islam. Oleh karena itu, dukungan dari Bank Indonesia menjadi hal yang sangat penting agar sektor ini tidak tertinggal dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia atau perekonomian nasional. Maaf sekali, yaitu perekonomian nasional. Dengan adanya inisiatif dan kebijakan dari BI, diharapkan perbankan syariah dapat menjadi bagian yang lebih kuat dalam sistem keuangan Indonesia, sekaligus ikut mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oke, pada sekian banyaknya penjelasan tadi, di sini saya akan menyimpulkan bahwa Bank Indonesia berperan besar dalam memajukan perbankan syariah, ya melalui kebijakan dan inisiatif yang mendukung pertumbuhan dan kontribusi bagi perekonomian nasional. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sebuah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang artinya setiap transaksi keuangan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan Islam dan terbebas dari hal-hal yang dilarang. Beberapa hal yang dilarang tersebut antara lain adalah riba. Riba adalah bunga atau penambahan yang merugikan. Kedua adalah gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi. Yang ketiga ada masyir. Masyir yaitu unsur perjudian atau spekulasi yang berisiko. Selain menghindari larangan tersebut, ya perbankan syariah juga fokus pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah bukan hanya mencari keuntungan seperti bank konvensional, akan tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan bermanfaat. Karena itu, banyak produk syariah yang menggunakan akad-akad kerjasama seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, dan lain sebagainya, sehingga nasabah dan bank dapat sama-sama mendapatkan manfaat. Jadi bukan hanya bank yang dapat manfaat, akan tetapi nasabah juga mendapatkan manfaat. Jadi perbankan syariah juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan tanpa melanggar nilai-nilai agamanya. Dengan semakin berkembangnya industri syariah ini, masyarakat kini memiliki layanan keuangan yang lebih beragam dan
sesuai kebutuhan. Dan jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa definisi perbankan syariah itu atau perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai prinsip Islam dan bebas dari riba, gharar, masyir, dan serta berfokus pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sebuah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang artinya setiap transaksi keuangan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan Islam dan terbebas dari hal-hal yang dilarang. Beberapa hal yang dilarang tersebut antara lain adalah riba. Riba adalah bunga atau penambahan yang merugikan. Kedua adalah gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi. Yang ketiga ada masyir. Masyir yaitu unsur perjudian atau spekulasi yang berisiko. Selain menghindari larangan tersebut, perbankan syariah juga fokus pada prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah bukan hanya mencari keuntungan seperti bank konvensional, akan tetapi juga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan bermanfaat. Karena itu, banyak produk syariah yang menggunakan akad-akad kerjasama seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, dan lain sebagainya, sehingga nasabah dan bank dapat sama-sama mendapatkan manfaat. Jadi bukan hanya bank yang dapat manfaat, akan tetapi nasabah juga mendapatkan manfaat. Jadi perbankan syariah juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan tanpa melanggar nilai-nilai agamanya. Dengan semakin berkembangnya industri syariah ini, masyarakat kini memiliki layanan keuangan yang lebih beragam dan sesuai kebutuhan. Dan jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa definisi perbankan syariah itu atau perbankan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai prinsip Islam dan bebas dari riba, gharar, masyir, dan serta berfokus pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Itu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi Bank Indonesia. Untuk memastikan perbankan syariah berkembang dengan baik, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur operasional industri ini. Regulasi tersebut mencakup banyak aspek penting, mulai dari standar akuntansi, pengawasan, hingga pengaturan produk keuangan syariah. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan bank syariah lebih transparan, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya standar yang baku, seluruh bank syariah dapat mengikuti pedoman yang sama. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan ketat untuk memastikan operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyimpang dari ketentuan pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk menjaga kestabilitas sektor keuangan dan mencegah risiko yang dapat membahayakan masyarakat. Tidak hanya itu, Bank Indonesia pun menetapkan aturan mengenai produk-produk syariah agar tetap aman, layak, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semua regulasi ini bertujuan utama untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas sektor perbankan syariah. Dengan regulasi yang tepat dan tegas, industri perbankan syariah memiliki landasan yang kuat sesuai perkembangan dan bersaing di tengah sistem keuangan nasional. Kesimpulannya adalah Bank Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur akuntansi, pengawasan, dan produk keuangan syariah dan menjaga stabilitas dan berkelanjutan sektor perbankan. Selanjutnya adalah inisiatif pemasaran.
Selain mengatur dan mendukung pertumbuhan melalui kebijakan, Bank Indonesia juga aktif melakukan inisiatif pemasaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perbankan syariah. Banyak masyarakat yang sebenarnya ingin menggunakan layanan syariah akan tetapi belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang manfaat dan cara kerjanya. Untuk mengatasi hal tersebut, BI menyelenggarakan berbagai program edukasi yang bertujuan memperkenalkan perbankan syariah secara lebih luas. Inisiatif pemasaran ini mencakup kampanye edukasi, seminar, konten, informasi, hingga kegiatan sosialisasi yang menjelaskan keunggulan-keunggulan produk-produk syariah. BI juga melakukan promosi beberapa produk syariah agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga mereka merasakan yakin untuk menggunakan layanan syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan minat terhadap produk perbankan syariah juga bertambah. Hal ini pentingnya untuk memperluas pangsa dan sistem keuangan. Jadi kesimpulannya adalah Bank Indonesia meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan promosi agar produk perbankan syariah lebih dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regulasi Bank Indonesia. Untuk memastikan perbankan syariah berkembang dengan baik, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi yang mengatur operasional industri ini. Regulasi tersebut mencakup banyak aspek penting, mulai dari standar akuntansi, pengawasan, hingga pengaturan produk keuangan syariah. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan bank syariah lebih transparan, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya standar yang baku, seluruh bank syariah dapat mengikuti pedoman yang sama. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan ketat untuk memastikan operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyimpang dari ketentuan pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk menjaga kestabilitas sektor keuangan dan mencegah risiko yang dapat membahayakan masyarakat. Tidak hanya itu, Bank Indonesia pun menetapkan aturan mengenai produk-produk syariah agar tetap aman, layak, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semua regulasi ini bertujuan utama untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas sektor perbankan syariah. Dengan regulasi yang tepat dan tegas, industri perbankan syariah memiliki landasan yang kuat sesuai perkembangan dan bersaing di tengah sistem keuangan nasional. Kesimpulannya adalah Bank Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur akuntansi, pengawasan, dan produk keuangan syariah dan menjaga stabilitas dan berkelanjutan sektor perbankan syariah. Adalah pendidikan dan pelatihan. Poin utama, fokus pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, menciptakan profesional yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan. Untuk menjaga momentum pertumbuhan perbankan syariah dan memastikan layanan yang diberikan tetap berkualitas, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menjadi area fokus utama Bank Indonesia. Yang pertama ada meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Program BI ini berfokus pada peningkatan konvensional teknis dan soft skills perbankan syariah. Ini mencakup pemahaman mendalam dalam fikih, muamalah syariah, yang inovasi digital dan etika bisnis Islam, menciptakan profesional yang berkualitas. Tujuannya adalah untuk mencetak profesional yang tidak hanya menguasai aspek keuangan tetapi juga memiliki integritas dan pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset paling berharga dalam industri jasa. Yang ketiga ada kesiapan menghadapi tantangan industri. Program ini, pelatihan ini dirancang agar tenaga kerja siap menghadapi tantangan industri yang dinamis seperti digitalisasi, persaingan global, dan regulasi yang terus berkembang. Profesional yang kompeten dan mampu berinovasi memberikan
layanan terbaik dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Oke, selanjutnya adalah tentang pertumbuhan. Poin utama dari ini adalah kompetensi dengan bank konvensional dan kurangnya pemahaman masyarakat. Meskipun perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dan dukungan oleh berbagai inisiatif dari pemerintahan maupun otoritas keuangan, sektor ini masih menghadapi tantangan pertumbuhan yang selalu diatasi untuk mencapai potensi penuhnya. Yang pertama ada kompetensi dengan bank konvensional. Ini adalah tantangan terbesar. Bank konvensional memiliki basis nasabah yang jauh lebih besar, jaringan kantor cabang yang lebih luas, teknologi yang lebih mapan, dan produk yang sudah dikenal masyarakat. Perbankan syariah seringkali harus berjuang untuk menarik nasabah dari lembaga yang sudah sangat dominan. Ini kompetensi dan mencakup aspek suku bunga bagi hasil lawan bunga, inovatif produk, efisiensi layanan, dan kemudahan akses. Yang kedua ada kekurangan pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat bahkan yang beragama muslim belum sepenuhnya memahami perbedaan berdasar keunggulan dari mekanisme operasional perbankan syariah. Terdapat mekanisme bahwa produk syariah sama saja dengan konvensional atau bahwa layanan perbankan syariah lebih rumit. Rendahnya literasi ini menghambat pertumbuhan jumlah nasabah baru dari menyulitkan perbankan syariah untuk cross-selling produk. Yang ketiga ada pentingnya mengatasi tantangan. Mengatasi dua tantangan utama ini sangat krusial dalam masa depan. Sektor ini sangat menghadapi persaingan dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Perbankan syariah dapat memperluas pangsa pasarnya, meningkatkan inklusi keuangan syariah, dan akhirnya berkontribusi lebih besar dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kesimpulannya adalah tantangan utama perbankan syariah terletak pada daya saing melawan bank konvensional yang mapan dan perlu upaya masif untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat untuk keunikan dan manfaat produksi. Selanjutnya ada dukungan untuk UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Poin utama dari itu adalah Bank Indonesia memberikan dukungan khusus untuk UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah, meningkatkan partisipasi dan memperkuat daya saing. Usaha mikro kecil dan menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, dan peran Bank Indonesia sangat penting dalam memastikan sektor ini dan dapat tumbuh melalui dukungan keuangan yang sesuai, yaitu pembiayaan syariah. Yang pertama ada akses pembiayaan syariah. BI memfasilitasi dan memberikan dukungan khusus agar UMKM lebih mudah mendapatkan akses dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting karena pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang cenderung lebih berbasis kemitraan, profit atau loss sharing, dan sektor real yang seringkali lebih cocok untuk model bisnis UMKM. Yang kedua ada meningkatkan partisipasi UMKM. Ya, perekonomian syariah secara keseluruhan dengan adanya akses pembiayaan yang mudah dan prinsip syariah, UMKM didorong untuk menjadi bagian integritas dari rantai nilai halal, mulai dari produksi hingga distribusi. Yang ketiga ada memperkuat daya saing. Dukungan dari BI juga dapat berupa pendampingan pelatihan dan pengembangan kapasitas agar UMKM dapat meningkatkan kualitas produk, efisien operasional, dan pada akhirnya memperkuat daya saing mereka di dasar domestik maupun global. UMKM yang kuat dapat menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya adalah dukungan Bank Indonesia difokuskan pada pembiayaan syariah untuk UMKM. Sebuah inisiatif UMKM ke dalam ekonomi syariah meningkatkan daya saing mereka dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Oke, selanjutnya adalah tentang pertumbuhan. Poin utama dari ini adalah kompetensi dengan bank konvensional dan kurangnya pemahaman masyarakat. Meskipun perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dan dukungan oleh berbagai inisiatif dari pemerintahan maupun otoritas keuangan, sektor ini masih menghadapi tantangan pertumbuhan yang selalu diatasi untuk mencapai potensi penuhnya. Yang pertama ada kompetensi dengan bank konvensional. Ini adalah tantangan terbesar. Bank konvensional memiliki basis nasabah yang jauh lebih besar, jaringan kantor cabang yang lebih luas, teknologi yang lebih mapan, dan produk yang sudah dikenal masyarakat. Perbankan syariah seringkali harus berjuang untuk menarik nasabah dari lembaga yang sudah sangat dominan. Ini kompetensi dan mencakup aspek suku bunga bagi hasil lawan bunga, inovatif produk, efisiensi layanan, dan kemudahan akses. Yang kedua ada kekurangan pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat bahkan yang beragama muslim belum sepenuhnya memahami perbedaan berdasar keunggulan dari mekanisme operasional perbankan syariah. Terdapat mekanisme bahwa produk syariah sama saja dengan konvensional atau bahwa layanan perbankan syariah lebih rumit. Rendahnya literasi ini menghambat pertumbuhan jumlah nasabah baru dari menyulitkan perbankan syariah untuk cross-selling produk. Yang ketiga ada pentingnya mengatasi tantangan. Mengatasi dua tantangan utama ini sangat krusial dalam masa depan. Sektor ini sangat menghadapi persaingan dan meningkatkan pemahaman masyarakat. Perbankan syariah dapat memperluas pangsa pasarnya, meningkatkan inklusi keuangan syariah, dan akhirnya berkontribusi lebih besar dalam stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kesimpulannya adalah tantangan utama perbankan syariah terletak pada daya saing melawan bank konvensional yang mapan dan perlu upaya masif untuk meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat untuk keunikan dan manfaat produksi. Oke, selanjutnya ada kolaborasi dengan lembaga keuangan. Pengutama dari ini adalah Indonesia mendorong kolaborasi untuk memperluas jaringan dan mengoptimalkan sumber daya serta pengetahuan. Kolaborasi dengan lembaga keuangan adalah strategi kunci yang didorong oleh Bank Indonesia untuk memperkuat dan memperluas ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Strategi ini mengakui bahwa perbankan syariah tidak dapat bergerak sendiri dalam menghadapi tantangan yang ada. Yang pertama ada memperkuat jaringan perbankan syariah. Melalui kolaborasi, bank syariah dapat memanfaatkan jaringan lembaga keuangan lain seperti bank perkreditan rakyat syariah, lembaga keuangan non-bank, finance syariah, dan bank strategi dengan bank konvensional melalui layanan tertentu, tanpa harus membangun infrastruktur fisik yang mahal dari awal. Ini memungkinkan layanan syariah menjangkau daerah yang lebih terpencil. Yang kedua, ada mengoptimalkan sumber daya dan pengetahuan. Kerjasama memungkinkan optimalisasi sumber daya, misalnya penggunaan bersama ATM, digital platform, dan infrastruktur yang dapat menekankan biaya operasional. Selain itu, ini juga bertujuan untuk berbagi, meningkatkan pengetahuan atau ekspedisi yang berguna untuk masyarakat. Jadi yang ketiga, tujuan kerjasama yaitu menciptakan ekosistem keuangan syariah yang lebih berintegrasi, efisien, dan memiliki daya saing yang tinggi. Ini menghasilkan penawaran produk yang lebih berkembang dengan kebutuhan nasabah, mulai dari produk tabungan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Kesimpulannya adalah Bank Indonesia melihat kolaborasi lebih jalan strategis dan membangun sinergi antara lembaga keuangan dan bertujuan pada efisiensi operasional.
dan peningkatan kualitas produk syariah melalui optimalisasi sumber daya dan pengetahuan bersama. Itu aja.